semuanya, apa kabar? Kabar baik nih di sini. Semoga kamu juga baik-baik aja ya. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu, mau tanya, kalian udah nonton video aku yang ini belum sih sama Rosida? Nah, di video ini aku sempat bahas mengenai politeknik dan universitas. Bedanya apa sih? Nah, kalau kalian belum nonton video yang ini, linknya aku taruh di sini. Kalau kalian belum nonton itu, kalian nonton aja dulu. Terus balik lagi deh di video ini karena ini berhubungan supaya kalian juga tahu nih garis besar hal yang akan kita bahas. Nah, sesuai dengan judulnya, aku akan ngebahas perbedaan D4 dan juga S1. Mungkin aku akan perkecilin pembahasan kita kali ya. Aku akan ngebahas tentang jurusan kebidanan. Mungkin berlaku juga untuk jurusan-jurusan yang lain. Nah, apa sih bedanya D4 sama S1? Nah, D4 itu adalah sarjana terapan. Kalau S1 itu adalah sarjana. Jadi kebanyakan orang itu lebih tahu dan lebih familiar dengan yang namanya S1 atau gelar sarjana. Nah, tapi D4 sama S1 meskipun sama-sama sarjana, tapi juga memiliki perbedaan. Kayak yang pertama, aku akan kasih tahu bahwa ada nih Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang aku cari di Google, yang aku cari di internet. Mungkin kalau kamu punya pandangan lain, punya sumber yang lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, di undang-undang ini dia bilang kalau S1 dan D4 itu adalah sama-sama jenjang sarjana. Jadi sama-sama sarjana. Namun, D4 dikenal dengan sarjana terapan. Dan masa perkuliahan D4 sama S1 itu sama-sama 4 tahun. Tapi bedanya apa sih? Nah, kalau S1 itu 60% teori dan 40% praktek. Sedangkan D4 itu sebaliknya. Jadi D4 itu 60%-nya itu praktek dan 40%-nya teori. Nah, kalau politeknik itu dia kayak spesialisnya sarjana terapan gitu. Jadi yang ada DD-nya itu pasti adalah politeknik. Nah, kayak aku itu kan tadi aku bilang kalau aku di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Ya, ada kata-kata politeknik. Nah, di Poltekkes sendiri atau di politeknik sendiri itu nggak ada yang namanya S1. Adanya itu D4, D3, dan kayak ada profesi gitu kalau kalian terjun di dunia kesehatan ya. Nah, jadi kalau aku sendiri itu nanti akan sama-sama nempuh 4 tahun sekolah, 4 tahun kuliah, dan nanti gelarnya yang aku dapetin itu adalah STR, Sarjana Terapan. Kalau misalkan kalian S1 di universitas, kalian cuma akan dapat S-Kep, Sarjana Kebidanan gitu. Tapi kalau kalian lulus dari D4, itu gelar kalian akan Sarjana Terapan Kebidanan, seperti itu. Nah, karena aku tadi membatasi konteksnya di kebidanan, mungkin aku akan bahas tentang kebidanannya aja. Nah, walaupun S1 sama D4 itu ada perbedaan, tapi keduanya itu sama-sama harus menjalani profesi bidan kalau misalkan mereka mau buka praktek mandiri. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih, ada praktek mandiri bidan. Mungkin titel di belakangnya itu ada yang S-Kep atau STRK. Nah, tapi keduanya itu sama-sama. Kalau misalkan pengen buka praktek, mereka itu harus kuliah profesi dulu. Namanya profesi bidan yang ditempuh kurang lebih 1-1,5 tahun. Nah, dan kalau misalkan D4, kalau misalkan S1 mau lanjut kuliah nih, mungkin mereka bisa ambil S2. Nah, D4 juga sama. Jadi kalau misalkan kalian lulus dari D4, kalian juga bisa ambil S2. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu mungkin aku dulu juga sempat nyangka kalau misalkan jenjangnya itu D3, D4, S1 kayak gitu kan, tapi ternyata enggak, ternyata D4 dan juga S1 itu sama. Jadi kalau misalkan dari D4 mau lanjut S2, ya udah ambil S2 aja. Tapi ada beberapa universitas yang hanya membuka magister terapan. Jadi mungkin kalau misalkan S1 itu nanti kalian ambil S2-nya yang program magister, tapi kalau yang D4 ada magister terapan gitu. Aku juga belum tahu sih untuk yang itu. Kalau kamu tahu, kamu boleh kok sharing di kolom komentar ya. Nanti kita diskusiin deh bareng-bareng, oke?
Jadi hal yang paling penting kamu ketahui adalah perbedaan yang paling umum sih. Kalau sarjana itu lebih banyak teorinya. Kalau D4 atau diploma 4 dia banyak prakteknya. Jadi sebelum kamu menentukan jurusan ataupun universitas yang kamu mau, kamu juga harus nih tahu kamu itu sukanya di dalam kelas atau langsung terjun di masyarakat. Jadi ini adalah hal kecil, meskipun kecil kesannya, ini juga akan menentukan langkah kamu ke depannya. Jadi pikirin matang-matang kamu mau masuk ke universitas atau politeknik, mau S1 atau juga D4. Aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kamu, bisa ngasih tahu kamu informasi yang mungkin cuma dikit. Tapi aku berharap semoga kedepannya kamu bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan terima kasih untuk kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. See you on the next video ya. Bye. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian.